Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an tusli'ana min syaitanir rajim was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya berkenan kita bisa hadir di Musholah Nurul Iman ini dalam rangka kuliah subuh menggalang silaturahim. Mudah-mudahan semoga Allah memurahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan, afiatkan kita, dan Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Yang baru punya istri satu saya doakan. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, atas nama pengurus DKM Musholah Nurul Iman menghaturkan terima kasih tak terhingga atas kesediaan dan kehadiran Bapak-bapak sekalian. Insya Allah tiap langkahnya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni dosa dan Allah angkat derajat Bapak-bapak sekalian. Kemudian hanya bisa memohon maaf, bisa menyambut mungkin nanti tidak bisa menjamu. Kalaupun ada jamuan yang kurang cocok di lisan, ini juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan dalam pertemuan ini mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan kita cuma tinggal 15 menit. Katanya jam 6 ditutup ya. Ya terjadi ya. Jam berapa? Saya tidak lagi sedang berceramah, tetapi di sini cuma berbagi cerita. Ada seorang ulama besar. Ini hikayat di mana Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarrak Al-Auza'i, beliau Al-Mawarzik, bercerita. Satu ketika setelah beliau melaksanakan salah satu ritual ibadah haji, karena kelelahan beliau beristirahat. Ketika beristirahat beliau tertidur, dan tertidur lalu mimpi. Itu biasa, orang tidur biasanya mimpi. Meskipun kita tempat kayak begini hadirin, kalau sempat tidur sempat mimpi juga sih sebetulnya, apalagi duduknya nyender, itu paling gampang mimpinya. Nah ini maaf nggak apa-apa, saya udah izinin nyender gak masalah. Dalam mimpinya dia melihat ada dua malaikat turun dari langit. Lalu dia mendengarkan perbincangan di antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang satu bertanya pada malaikat yang lainnya, berapa jumlah jamaah haji yang datang tahun ini? Dijawab oleh malaikat yang lainnya, sekitar 700.000 orang. Kemudian setelah itu ditanya lagi, berapa banyak mereka yang diterima hajinya? Dijawab, tidak satu pun. Kagetnya kayak apa, dalam mimpi dia mendengar itu, kemudian dia nangis. Orang berangkat haji capeknya luar biasa dari penjuru dunia, min hajjin abi. Melewati padang pasir yang begitu luas dengan biaya yang tidak sedikit. Berarti mereka datang sia-sia. Akhirnya malaikat yang satu berkata, tapi
Ada yang orang tidak datang ke sini namun ibadah hajinya diterima oleh Allah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan karena orang itulah akhirnya semua yang datang berhaji mereka juga diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya bisa, karena ini qadarullah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dikasih tahu hadirin. Dia adalah seorang tukang sol sepatu. Makanya Bapak kalau ketemu tukang sol sepatu hati-hati. Namanya adalah Sa'id bin Muhaffah. Dia tinggalnya di Damsyik. Sekarang disebutnya Damaskus. Mendengar ini sontak si imam besar tadi terbangun dari tidurnya dan saat itu dia sudah berazam niat bahwa dia tidak akan pulang usai menunaikan ibadah haji. Cerita singkat, selesai menunaikan ibadah haji, dia langsung berangkat ke Damaskus mencari tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhaffah. Ceritanya kalau dalam dongeng itu hadirin biasanya orang jalan itu kan lama, tumpang ketempung, tumpang ketempung. Sampailah dia di kota Damaskus. Hampir semua tukang sol dia tanya, apakah Anda yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Bukan. Ketika terakhir ada orang yang dia tanya, apakah Anda mengenal tukang sol yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Iya, saya tahu. Sambil ditunjuk hadirin, itu dia adanya di penghujung jalan ini. Cerita singkat, berjumpa dan ditanya di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah Anda yang bernama Sa'id bin Muhaffah? Iya. Subhanallah. Begitu berjumpa lalu dengan pakaian yang lusuh. Siapa Tuan? Kembali tukang sol ini bertanya, saya adalah Abdullah Al-Mubarrah. Abdullah bin Mubarrah. Mendengar ini tukang sol paham. Subhanallah, ini ulama terkenal di Mekah, Saudi Arabia. Ada apa Tuan datang menghampiri saya? Dia semakin bingung ini si ulama untuk menjelaskan dan memulai awal pertanyaan karena dia sudah tahu, pertama dia seorang ulama, yang kedua dari mana dia harus memulai pertanyaan ini. Akhirnya dia sempatkan untuk bertanya, wahai saudaraku, amal apa yang menyebabkan kamu memperoleh haji yang mabrur? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya di sini dan saya tidak berangkat haji. Coba ceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan ini sehingga Anda bisa memperoleh itu. Akhirnya dia cerita. Dengan jujur dia berkata, saya setiap kali datang bulan haji, begitu mendengar kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang, merinding dan dia menangis. Saya tanya bapak-bapak, itu kira-kira kalau datang bulan haji, dengar kalimat talbiyah dibacakan, bapak-bapak nangis enggak? Kagak. Saya anjurin nanti, apalagi pada saat di hari tarwiyah, di hari Arafah, itu kalau dengar itu harusnya nangis. Nanti kan pasti istrinya nanya, abang ngapa nangis? Emang mau pengen kawin lagi? Itu kan pertanyaan biasa perempuan gitu tuh.
Bapak jawabnya apa? Begitu dia lagi sedang nangis, dia berdoa, "Ya Allah, saya cinta Mekah. Ya Allah, saya cinta Ka'bah. Izinkan saya untuk bisa berkunjung ke Mekah. Izinkan saya untuk bisa berkunjung ke Ka'bah Baitullah." Ini ucapan merupakan doa didengar oleh Allah. Lalu dia tiap saat, tiap hari, hasil dari dia ngesol, ada uang dia sisihkan, dia tabung, ada uang dia sisihkan, dia tabung. Kemudian ini pelajaran buat kita. Saya yakin orang yang mau berangkat haji, berangkat umroh, kalau dia sering celeng, mudah-mudahan seminggu sekali dia celeng, seminggu sekali dia celeng, insya Allah lama-lama jadi belasan tahun dia nabung, belasan tahun dia celeng, akhirnya sampailah di angka 350 dirham, dan itu cukup untuk berangkat haji. Si ulama ini nanya, "Lalu Anda gagal berangkat?" "Iya, saya gagal berangkat." "Kenapa?" Ditanya, lalu dia jelaskan, "Wahai ulama, ketika saya sudah siap mau berangkat, lalu istri saya lagi ngidam." Ini Pak, makanya kita kalau kemana-mana, lihat dulu, perhatiin dulu istri kita lagi dalam kondisi yang sehat apa enggak. Istri muda kita mungkin lagi ngidam, kita berangkat, kira-kira Bapak tega enggak? Yang istri tua udah ngizinin nih, istri muda lagi ngidam, kemudian dia pengen sesuatu, dia pengen ngikut kita, kira-kira Bapak ajak enggak? Ayo dah, ya Pak Lurah dah misalnya. Jadi pada saat itu dia berkata, "Istri saya lagi ngidam hebat. Ketika saya sudah punya persiapan semacam ini," kata dia, "Akang," ini bahasa orang Depok, "mencium aroma bau yang sedap ini enggak?" "Iya sayang." Masya Allah, tukang sol sepatu bahasanya sama istri sayang. Kita kalau manggil istri siapa? Kadang-kadang mentang emak lo ya. Kita kadang-kadang suka tega juga sih, mentang-mentang istri itu dipanggil tem, sini tem. Ini Masya Allah, jangan hadirin. Panggillah dengan panggilan kesayangan. Walaupun dia hitam, panggil aja, "Wahai si Buhai," panggil aja si Buhai. Nah, cerita singkatnya, dia telusuri karena si istri yang ngidam tadi itu kepengen masakan yang begitu nyengat dan kesebar di sekitar situ. Ternyata itu keluarnya dari rumah gubuk reot yang dihuni oleh seorang janda yang memiliki punya anak 6. Ini rupanya kita ini disuruh bagaimana caranya agar kita bisa peduli terhadap janda. Saya perhatikan bapak-bapak kayaknya nih udah nggak peduli sama kehidupan janda. Padahal kata Nabi, "Asra'i alal armalah kal mujahid fisabilillah." Ini hadisnya hadis sahih. Siapa orang yang berusaha untuk bisa mensejahterakan atau menolong seorang janda, maka insya Allah sama nilainya seperti dia sedang berjihad di jalan Allah. Ini yang paling pantas kan RT atau RW.
yang punya jabatan. Lah kalau di lingkungannya ada janda dibiarin aja, itu tanggung jawab gitu si RT. Jadi kalau dia pagi-pagi ngopi di rumah janda, itu pantas tuh kalau RT. Benar, saya dukung. Tapi minta izin dulu sama istrinya, boleh enggak? Apalagi kalau janda usianya baru 23 tahun. Kasihan. Siapa yang memberikan belayan kasih sayang kalau bukan Bapak RT? Benar. Setuju Pak RT? Pak RW setuju? Hadirin, begitu dia sampai di sana, dia jumpai, setelah dia beri salam, lalu dia berdialog di sana. Wahai ibu, tolong kami, istri saya sedang ngidam, lalu dia kepengen masakan ibu. Bolehkah walaupun cuma sedikit? Itu si janda tadi menatap tukang sol tadi. Akhirnya dengan terdesak dia cerita, Bapak, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan. Kenapa? Ini masakan halal buat saya tetapi haram buat Bapak. Berapapun akan saya bayar, berapapun akan saya beli, kalau memang harus saya beli. Tidak Bapak, masakan ini halal buat kami tapi haram buat. Dia berpikir, kenapa kita sesama muslim halal buat dia tetapi haram buat saya? Dia sampaikan di depan si ulama tadi itu. Akhirnya dia berterus terang si ibu tadi, mohon maaf, saya harus berterus terang bahwa sesungguhnya kami sudah beberapa hari ini tidak makan. Dan anak kami pun pada kelaparan. Akhirnya kalau kami tidak makan, tidak ngolah ini, maka kami akan terancam mati kelaparan. Ceritanya, ada seekor himar yang sudah mati, lalu kami ambil dagingnya sebagian dan kami olah, kami masak demi kelangsungan kami dan anak-anak kami. Itu makanan ini yang halal buat kami tapi haram buat Tuhan. Mendengar ini langsung nangis tukang sol ini, lalu dia pulang, dia ceritain sama istrinya, istrinya pun ikut nangis, lalu istrinya disuruh masak. Ketika istrinya disuruh masak, kemudian bareng datang untuk menuju rumah bubuk reot tadi itu. Setelah memberi salam, ibu, ini makanan dari kami, makanlah dan ajak keluarga. Dan ini uang sebesar 350 dirham saya berikan untuk ibu, tolong untuk modal usaha, jangan sampai kelaparan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Kemudian Anda gagal untuk berangkat haji. Iya, kata si tukang sol tersebut. Nangis ini si ulama mendengar cerita tukang sol itu, begitu ikhlasnya semua untuk ongkos haji dikasih si wanita yang miskin tadi. Saya mendengar cerita ini hampir mirip dengan ceritanya KDM yang luar biasa, banyak nolongin orang. Insya Allah ini akan lahir KDM gandul. Yang sekarang ini udah dimulai tiap hari Selasa ada makan gratis. Dan udah dipelopori oleh Ketua MUI. Hadirin, saya kalau melihat bapak-bapak ini wajahnya orang yang nggak tega. Saya mah yakin nih bapak-bapak walaupun lagi ngitung uang, orang lewat pasti dikasih.
Pantas saja dalam Al-Quran bahwa ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yakni orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan gampang maupun dalam keadaan sulit. Itu artinya tergerak kita untuk menolong. Dan pantas kalau dialog ini pernah berlangsung di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang dikenal kalimullah. Satu ketika dia setelah melaksanakan ibadah, dia berdialog, ya Allah, ibadah manakah yang engkau senangi? Saya sudah melaksanakan ibadah. Apakah salat saya? Kata Allah, tidak wahai Musa, salatmu untukmu sendiri. Dan salat itu adalah agar kamu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Atau zikir saya, tidak Musa, zikirmu juga hanya untuk dirimu sendiri agar hatimu tenang, karena dengan berzikir kamu akan tenang. Atau puasa saya, puasa juga tidak, karena puasa itu untuk bisa mengekang hawa nafsu. Lalu apa ya Rabb? Ya Musa, ketika engkau bisa menyenangkan seseorang, apalagi dari kelaparan, maka disitulah aku berada di sampingnya. Itu yang paling hebat, yang paling aku sukai dan aku senangi. Hadirin, biar kita disenangi oleh Allah. Kebetulan ini udah jam 6. Alangkah bagusnya kalau nanti, ya maklum dari jam 4 udah mulai bangun tidur, kan sekarang perut udah mulai kosong. Nah kalau kita sama-sama nikmati, insya Allah supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan teruskan hadirin, kuliah subuh ini kalaupun saya jarang hadir, ini mohon maklum. Insya Allah nanti ke depan agar ya jamaah Nurul Iman ini juga bisa ikut seperti bapak-bapak sekalian. Tinggal saya minta doain rame-rame. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Nurul Iman bisa ikut bergabung. Doain. Di sini ada Pak Widodo. Pak Widodo banyak temennya, tapi dianya jarang banget ngikutin ke sono. Nah kita tadi nih, mana Widodonya? Yang lainnya juga begitu. Mudah-mudahan ya hadir kita baca Fatihah ini untuk kita semua. Pak insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah afiatkan kita, Allah murahkan rezeki kita, dan Allah redhoi kita di dunia wal akhirah. Ala qadri kifayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.